Halo teman-teman channel Workaholic dan juga buat kamu yang dengerin konten ini lewat podcast Kata Revi, selamat datang. Jadi ini adalah sebuah project yang sebenarnya saya takut untuk mulai, tapi sudah terpikir dari awal tahun. Jadi saya ingin sekali memberikan beberapa konten yang bisa kamu pelajari lewat channel YouTube yang ada di Workaholic. Biasanya teman-teman yang belajar di kelas privat atau kelas grup akan mendapatkan rekaman YouTube secara privat untuk siaran ulang mereka, tapi saya juga kepikiran untuk membagikan beberapa konten ringan yang bisa kamu pelajari. Nah, sekarang apa sih yang akan kita bahas kali ini? Topik yang akan saya bahas yang juga bisa kamu beri komentar atau juga mungkin kamu bagikan pengalamannya di kolom komentar nanti, yaitu tentang personal branding tanpa viral. Emang bisa? Jadi sering banget ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, Kak Revi, apakah kita tuh bisa ya membangun personal branding sebagai seorang penulis atau sebagai seorang kreator lain tanpa harus punya konten yang viral? Kalau saya bilang bisa, percaya nggak teman-teman? Jadi kalau kalian melihat ya di dalam Instagram saya yang Revi Dinar sendiri itu belum sampai 3K, belum sampai 3.000. Kenapa banyak teman-teman atau klien-klien privat yang berdatangan sejak tahun 2019 buat belajar mindset shifting, belajar branding, termasuk juga belajar mengenai hal-hal terkait kepenulisan. Apa sebabnya? Jadi kalau kamu masih mikir bahwa followers itu datang atau klien itu datang dan brandingmu bagus karena viral, itu nggak sepenuhnya benar ya teman-teman. Jadi sebenarnya hal yang paling penting yang kamu miliki adalah value-mu dulu apa, actionmu apa, yang akan kita bahas lebih dalam ya di dalam konten berikut ini. Viral itu memang penting karena dengan viral followers kamu bertambah dan kesempatan untuk membangun branding itu juga semakin kuat. Akan tetapi, saya sudah membuktikan bahwa meskipun konten saya tidak sampai jutaan views, meskipun saya tidak sampai mungkin masuk lebih turah gitu ya, jangan sampai karena aduh pusing banget kalau misalnya yang terkenal adalah kontroversinya ya kan. Kita kan pengennya brandingnya dikenal sebagai orang yang sukses dan keren. Nah, kok bisa gitu ya? Saya bisa dapat klien dan branding saya kuat meskipun tidak viral dan followersnya tidak banyak. Sebelum kita singgung lagi, coba cek di halaman ini, kamu bisa tahu kan jumlah follower saya berapa. Tapi kamu juga bisa baca bahwa saya tidak hanya mendapatkan klien, tapi juga dapat tawaran untuk menerbitkan buku di salah satu platform. Di tahun 2023 lalu, saya dilamar sama penerbit atau aplikasi Cambaca yang sangat saya incar, dan saya menjadi salah satu penulis non-fiksi pertama di tempat mereka. Jadi editornya berkata bahwa mereka sangat salut gitu dengan branding saya sebagai seorang content writer dan juga copywriter. Nah, mulai kelihatan nih ya value-nya. Jadi yang dilihat adalah value. Meskipun saya adalah seorang penulis yang belum viral, tapi saya konsisten dengan nulis di blog. Saya juga punya banyak kelas-kelas menulis, dan saya juga membagikan insight-insight yang saya ketahui lewat konten media sosial. Jadi yang dilihat adalah kontennya, bukan viralnya. Nah, garis bawahi ya. Jadi di sini kamu bisa melihat perbandingannya. Meskipun saya belum meledak views-nya, belum punya banyak hal-hal yang mungkin bisa dinilai sebagai viral, tapi saya bisa dapat kesempatan seperti ini. Dan ini cuma salah satu dari sekian banyak hal menarik yang saya peroleh dari personal branding yang saya buat. Selain itu, ya apa sih yang kita butuhkan gitu ya. Jadi supaya kamu punya branding yang kuat, sebenarnya yang kamu perlukan adalah tahu value-mu secara jujur yang nanti dimasukkan dalam action. Jadi bukan kamu berpikir tentang konten yang viral trennya seperti apa. Konten atau sesuatu yang viral itu bisa kamu jadikan sebagai tipe atau desain dan template untuk menyampaikan isi pikiranmu dan juga pengalamanmu. Jadi kamu tidak tergantung dengan viralitas atau tren.
kamu harus punya value. Value yang kamu punya apa? Misalnya, kamu adalah seorang penulis yang punya value integritas, kejujuran, kemudian juga kamu juga nggak fake. Nah, ini yang kamu bagikan. Actionnya apa? Actionnya kamu membagikan konten yang sifatnya kamu cerita soal keberhasilanmu dan juga kegagalanmu sebagai penulis. Kamu juga bercerita bahwa perjuangan sebagai penulis itu seperti apa. Tips-tips mengatasi writer's block atau juga pengalaman ketika kamu bisa mengatasi burnout. Nah, itu kan pengalaman yang kamu miliki, pengalaman yang kamu rasakan dan sesuai dengan value, yaitu kejujuran. Beda lagi kalau misalnya value-mu itu bukan sesuatu yang terpatri di dalam pribadimu, lalu kamu jadikan sebuah konten yang fake. Contohnya, kita sudah banyak sekali melihat public figure, selebritis, tokoh politik yang seolah-olah di media sosial kelihatannya setia, lalu kaya raya, rajin flexing travel di mana-mana. Ternyata tidak berapa lama kemudian, ya ternyata mereka adalah orang yang berkhianat. Ada juga yang ternyata kekayaan itu cuma berasal dari barang-barang pinjaman alias fake. Jadi value mereka bukan value yang bagus, value mereka bukan integritas, tapi value mereka adalah, aku pengen viral, aku pengen banyak followersnya. Karena value-nya sendiri sudah salah yang diambil, jadinya konten yang disampaikan pun juga salah, fake. Nah, jadi sekarang kamu udah tahu nih ya kuncinya. Jadi bukan sekedar mikir jenis kontennya bagaimana, tapi value-mu yang bagus itulah, pengalamanmu yang nyata itulah, dan pengetahuan yang kamu kuasai itulah yang menjadi kunci bagusnya personal brandingmu. Semoga dengan penjelasan singkat ini, kamu jadi tahu dan gak cuma mikir gimana caranya bikin kontennya viral. Jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe karena saya pengen sih membuat konten lebih banyak lagi di channel ini. Sampai jumpa di topik berikutnya.